Kita sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu kalau sholat untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali, ini nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas, baiklah pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai itu tidak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagung tidak bisa ngakhiri karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri, dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya, jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah karena ada grendelnya itu. Itu tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat nyaman, ditarik itu nggak gerak sama sekali karena dia sudah istighraq billah, sudah nyaman dengan Allah, sehingga ditarik itu nggak keras. Dulu di daerah sini masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya karena ketika sujud dia asik lama sekali sampai 30 menit, sampai santrinya bilang mbah sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebelumnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen asik ini kemudian saya tinggalkan, ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada kan? Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita kan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebenarnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah duri masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk